Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashar, salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi PJKR, tamatan dari Mansidrap. Baiklah, saya akan memaparkan materi sejarah renang nasional dan internasional. Yang pertama, saya akan membahas pengertian renang. Renang adalah salah satu cabang olahraga yang menggunakan kecepatan tangan dan kaki di dalam permukaan air. Karenanya, renang dikategorikan sebagai olahraga akuatik. Selanjutnya, saya akan membahas sejarah renang. Yang pertama, sejarah renang di dunia. Renang sudah ada sejak zaman prasejarah. Pada saat itu, renang digunakan untuk bertahan hidup karena belum ada alat transportasi yang memadai. Bukti perkembangan sejarah olahraga pada masa prasejarah terlihat dari relief yang terdapat di dinding gua. Dengan adanya ditemukan lukisan yang perkiraan usia 4000 SM di padang pasir Kebir menjadi salah satu penemuan terkenal. Dokumen lainnya seperti dalam epos Gilgamesh, Odyssey, Iliad, dan Alkitab juga mencatat adanya kegiatan berenang pada masa itu. Sekitar tahun 1800, tepatnya pada tahun 1828, perlombaan renang diadakan di Eropa dengan dibangunnya kolam renang yang dibuka secara umum. Pada saat itu, gaya yang berkembang hanya berupa gaya dada, dan itulah gaya yang menjadi awal lahirnya sejarah renang gaya dada, dan yang kemudian diikuti munculnya dengan gaya-gaya baru dalam olahraga renang. Renang pertama kali diperkenalkan oleh Matthew Webb pada tahun 1875. Ia adalah orang yang berhasil melintasi Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Renang akhirnya menjadi salah satu cabang olahraga pada abad ke-19 di London, Inggris. Awalnya, renang merupakan olahraga yang tidak begitu digemari. Seiring berjalannya waktu, renang berubah menjadi olahraga populer, bahkan memiliki asosiasi. Olahraga akuatik ini semakin dikenal di beberapa negara di dunia. Bahkan renang resmi masuk ke dalam salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Yang kedua, sejarah renang di Indonesia. Di Indonesia, sejarah renang dimulai dari zaman Kerajaan Majapahit. Pada masa Kerajaan Majapahit, renang bertujuan masih ditujukan untuk menangkap ikan, berperan dan melakukan pembajakan pada kapal-kapal musuh. Beberapa bukti adanya aktivitas renang di Indonesia ditandai dengan ditemukannya relief atau gambar yang terdapat di dinding candi. Pada pembangunan peninggalan kerajaan masa lampau juga dapat kita temui kolam-kolam air yang digunakan untuk berenang, seperti situs Taman Sari, Water Castle yang terdapat di Yogyakarta. Peninggalan itulah yang menjadi bukti kuat bahwa renang memang sudah ada di zaman kerajaan masa lampau. Namun, belum dapat dipastikan gaya renang apa yang digunakan pada masa itu. Di Indonesia, pembangunan kolam renang untuk pertama kalinya dibangun di Cihampelas, Bandung pada tahun 1904. Kemudian diikuti pembangunan kolam renang berantas di Surabaya dan kolam renang Cikini di Jakarta yang diperuntukkan hanya untuk orang-orang kulit putih, bukan pribumi. Perlombaan cabang olahraga renang di Indonesia untuk pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 1948 di kota Surakarta di Pekan Olahraga Nasional atau PON. Gaya renang yang diperlombakan pada saat itu adalah gaya bebas, gaya punggung, dan gaya dada. Selanjutnya, saya akan membahas teknik renang. Yang pertama, teknik pernapasan. Kemampuan mengatur napas adalah kunci keberhasilan seorang perenang. Untuk melatihnya, berdirilah di tepi kolam dengan rendah dan wajah berada di atas permukaan air. Tarik napas melalui mulut, tahanlah selama beberapa saat. Masukkan kepala ke dalam air, lalu hembuskan napas melalui hidung. Latihan pernapasan ini sebaiknya Anda lakukan sebanyak 10 hingga 15 kali setiap selesai melakukan gerakan atau latihan. Ulangi latihan tersebut secara rutin sampai Anda menemukan irama sendiri. Yang kedua,
Teknik mengapung. Kunci untuk belajar mengapung atau mengambang adalah tubuh harus rileks dan tidak panik. Ada dua posisi mengapung yang perlu Anda kuasai, yaitu mengambang dalam posisi telentang dan mengambang berdiri. Untuk mengapung telentang, berdirilah dengan kaki menginjak dasar kolam dan kepala menghadap ke atas. Pegang tepi kolam. Tarik badan ke belakang secara perlahan dengan posisi tangan lurus sampai telinga terendam air. Lakukan 10-15 kali sampai Anda menemukan posisi seimbang yang pas. Teknik mengapung berdiri dilakukan dengan menyelam ke dalam air sambil tangan tetap berpegangan pada tepi kolam. Tarik napas dalam-dalam dan tahan, lalu dorong badan Anda menjauhi kolam sambil menggerakkan kaki seperti saat berenang gaya dada dan tangan seperti ayam mengepakkan sayap. Yang ketiga, teknik meluncur. Meluncur adalah menggerakkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Untuk melakukannya, turunlah ke kolam yang dangkal dan berdirilah dengan membelakangi dinding kolam. Tempelkan salah satu telapak tangan ke dinding tepi kolam dengan jari-jari ke arah bawah sebagai tolakan untuk meluncur. Doronglah badan menggunakan kaki tersebut dan meluncurlah sejauh mungkin dengan kedua tangan lurus sejajar ke arah depan. Usahakan agar posisi kepala masuk ke dalam air sehingga telinga sejajar dengan lengan. Lakukan latihan ini sebanyak 10 hingga 15 kali sampai Anda menemukan keseimbangan. Selanjutnya, saya akan membahas jenis-jenis gaya renang. Berenang dapat dilakukan dengan beberapa macam gaya. Di antaranya gaya katak, gaya dada, gaya bebas, dan gaya kupu-kupu. Seperti apa dan bagaimana cara berenang dengan gaya-gaya tersebut? Berikut ini penjelasan mengenai gaya berenang menurut Federasi Renang Internasional. Yang pertama, gaya katak atau gaya dada. Gaya berenang yang satu ini dinamakan gaya katak karena gerakannya persis seperti gerakan katak saat berenang. Gaya katak atau gaya dada adalah gaya berenang yang sangat populer untuk renang rekreasi, tetapi juga sering digunakan oleh para atlet dalam berlomba. Dalam gaya dada, tubuh diposisikan secara stabil seperti merangkak di permukaan air, dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Tangan dan kaki berada di dalam air, sedangkan kepala digerakkan naik turun dari dalam ke permukaan air sehingga Anda dapat melihat ke depan ketika berenang. Meskipun sama-sama menghadap ke arah permukaan air, gaya katak berbeda dengan gaya bebas. Pada gaya katak, tubuh selalu dalam keadaan tetap. Bernapas dapat Anda lakukan saat mulut sedang berada di atas permukaan air dalam waktu lama. Kaki dan tangan digerakkan secara bergantian. Pada saat kaki bergerak menendang ke arah luar, kedua belah tangan diposisikan lurus ke depan. Sebaliknya, pada saat kaki dalam posisi lurus, kedua tangan digerakkan seperti sedang membelah air sehingga badan tertarik ke arah depan. Hai, balik lagi sama kita. Hari ini kita mau ngebahas tentang bagaimana cara berenang gaya katak untuk pemula. Jadi, gaya katak adalah gaya dada yang disederhanakan untuk level pemula. Gaya katak itu cocok untuk pemula, soalnya gaya katak tidak menghabiskan banyak tenaga. Akan ada 4 komponen utama dalam gaya katak. Yang pertama adalah body position, yang kedua adalah pernafasan, yang ketiga adalah tangan, dan yang keempat adalah kaki. Mari langsung aja kita cekidot. Komponen pertama adalah body position. Dalam gaya katak, posisi tubuh harus berada di permukaan air, rileks, dan tetap seimbang.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste. Yang kedua, gaya bebas. Sesuai namanya, gaya bebas tidak terikat pada teknik atau aturan dasar tertentu. Dibandingkan gaya berenang lainnya, gaya bebas akan membuat tubuh Anda melaju lebih cepat karena dapat dilakukan dengan beraneka ragam gerakan dalam berenang. Gaya bebas ini sering dilakukan baik oleh para pemula maupun perenang profesional. Renang gaya bebas dilakukan dengan menelungkup, yaitu posisi badan dan wajah menghadap ke permukaan air. Lalu kaki dan tangan bergerak untuk menarik dan menendang air. Tangan digerakkan bergantian dengan gerakan seperti mengayuh, sedangkan kaki digerakkan ke atas dan ke bawah untuk mengambil napas. Anda dapat menoleh ke arah kanan atau kiri di atas permukaan air. Lakukan saat lengan digerakkan keluar dari air sehingga posisi tubuh menjadi miring. Komponen keempat adalah tarikan tangan, dibagi menjadi dua yaitu recovery and catch position. Oke, sekian tips dan trik dari kami tentang bagaimana cara berenang untuk pemula. Kita bukan atlet sih, cuma mau having fun aja ya. Don't forget for subscribe, like, and comment. Karena kita akan mengupload video-video tentang renang lagi. Dan Yang ketiga, gaya punggung. Gaya ini dinamakan gaya punggung karena posisi punggung menghadap ke permukaan air atau tubuh telentang. Posisi ini memudahkan Anda untuk bernapas dan membuka mata, tetapi sulit menentukan arah gerakan tubuh. Gaya punggung merupakan gaya renang tertua setelah gaya bebas dan diperlombakan pertama kali di Olimpiade Paris pada tahun 1900. Gaya punggung tidak diawali dari atas balon start, tetapi dari dalam kolam dengan tangan berpegangan, lutut ditekuk, dan telapak kaki bertumpu ke dinding kolam. Pada gaya punggung, kaki bergerak lebih aktif ke arah atas dan pergelangan kaki harus dijaga agar selalu lentur, tidak kaku. Gerakan tangan pada gaya punggung hampir sama dengan gaya bebas, yaitu digerakkan maju menuju pinggang seperti sedang mengayuh.
Selanjutnya saya akan membahas proses pembelajaran renang. Berikut ini ialah tahapan proses yang perlu dilakukan dalam kegiatan pembelajaran renang. Yang pertama, pengenalan air. Yang kedua, ajarkan cara membuang napas di air. Berikut cara membuang napas di air ialah A. Hirup napas dalam-dalam. B. Kemudian masukkan kepala ke dalam air. C. Tiupkan napas melalui hidung ketika kepala masih di dalam air. D. Setelah itu naikkan kepala ke atas sambil membuka mulut untuk mengambil napas. E. Lakukan langkah di atas berulang-ulang sampai terbiasa dan tidak takut memasukkan kepala ke dalam air. Yang ketiga, melompat dari pinggir kolam ke dalam kolam renang. Yang keempat, belajar mengapung badan di atas permukaan air. 5. Belajar meluncur di permukaan air. Selanjutnya saya akan membahas peraturan renang. Yang pertama, saat perlombaan akan dimulai, wasit start meniup peluit panjang sebagai aba-aba bagi para perenang untuk naik ke balok start. Dalam kurung untuk gaya dada, bebas dan kupu-kupu, atau bersiap di dalam air dengan badan menghadap dinding kolam untuk gaya punggung. Yang kedua, perenang harus berada dalam posisi start setelah wasit start memberikan aba-aba siap. Start dianggap tidak sah jika ada peserta yang melompat lebih dahulu sebelum ada aba-aba. Yang ketiga, posisi start untuk nomor renang yang dimulai dari atas balok start adalah badan membungkuk ke arah air dengan lutut sedikit ditekuk. Untuk gaya punggung, perenang memegang pegangan besi pada balok start dan kaki bertumpu pada dinding kolam dengan lutut ditekuk di antara dua lengan. Yang keempat, perenang boleh mulai melompat ketika pistol start sudah ditembakkan. Yang kelima, perenang harus tetap berada pada lintasan masing-masing sesuai hasil undian atau keputusan panitia lomba. Selanjutnya saya akan membahas sarana prasarana kegiatan renang baik saat baru berlatih sebagai rekreasi maupun ketika mengikuti lomba. Membutuhkan beberapa peralatan sebagai berikut. Yang pertama, pakaian renang. Yang kedua, pelampung. Yang ketiga, kacamata renang. Yang keempat, kolam renang. Kelima, lintasan. Keenam, pencatat waktu. Yang ketujuh, balok start. Selanjutnya saya akan membahas manfaat renang. Aktivitas renang dapat dilakukan sebagai kegiatan rekreasi, hobi, atau olahraga. Jika dilakukan secara rutin, berenang akan memberikan banyak manfaat untuk tubuh, baik secara fisik maupun psikis. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan berenang. 1. Menghilangkan stres. 2. Meningkatkan stamina tubuh. 3. Meringankan sakit dan nyeri. 4. Baik untuk ibu hamil. 5. Baik untuk penderita kanker payudara. 6. Mencegah obesitas. 7. Sarana bermain dan rekreasi. 8. Menghilangkan rasa takut terhadap air. 9. Menumbuhkan sikap positif. 10. Meningkatkan kemampuan sosial. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.